Untuk memulai sermon kita, ada baiknya kita ibadah singkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 saja. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Epistel kita yang terdapat di Amsal 14 ayat 21 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbagilah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijaksana adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyebur-nyeburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, sehingga orang terdiri dari jerat maut. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Baik, sermon saya yang bertema hidup beriman dan berhikmat, yang terdapat di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, sebab dan benar jujur tentang engkau, dan engkau telah menjaminkan kepadanya kasih setia yang besar, itu dengan memberikan kepada seseorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini
hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Allah bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit orang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ya, baik. Pada usia 18 tahun, Salomo menggantikan ayahnya Daud. Salomo adalah anak dari perselingkuhan antara Daud dan Batsyeba. Dalam kerajaan yang seharusnya menjadi raja, menggantikan raja adalah anaknya. Namun dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa seharusnya anak Daud menjadi raja, tetapi yang menjadi raja adalah Salomo. Salomo pergi ke Bukit Gibeon untuk mempersembahkan korban. Kota Gibeon adalah kota kerajaan kurang lebih 9 km dari barat laut dari Yerusalem. Adalah kota yang kuat, adalah tempat mezbah orang Israel yang disebut Bukit Allah paling besar. Ketika Salomo mempersembahkan korban, Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo melalui mimpi. Pada bagian ini, Tuhan menampakkan diri melalui mimpi. Mengapa pada bagian ini Tuhan menampakkan diri melalui mimpi? Mengapa pada bagian ini Tuhan menampakkan diri melalui mimpi? Dijelaskan bahwa mimpi dalam bahasa Ibrani adalah Shalom, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan supranatural, atau secara alkitabiah merupakan jalan atau cara, metode dan sarana komunikasi. Dalam penampakan Tuhan dalam mimpi Salomo, Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberi kepadamu. Sebelum Salomo memberikan jawaban terhadap pertanyaan Tuhan, Salomo terlebih dahulu mengawali jawabannya dengan beberapa hal. Hal itu adalah sebagai berikut. Di ayat ke-6, kasih setia Allah kepada Daud, ayahnya. Pada bagian ini menekankan bagaimana kasih. Ayat ke-7, Salomo memerintahkan karena keputusan atau kehendak Tuhan. Kesadaran dalam diri Salomo bahwa ia memerintahkan karena Tuhan yang memilih dia untuk memerintahkan umatnya.
Yang ketiga ayat ke-8 itu beban yang dimiliki menjadi pemerintah bangsa yang terpilih. Ada beban ataupun tanggung jawab yang besar yang diembannya ketika menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar dan yang dipilih oleh Tuhan. Pada saat itu juga Salomo memerintahkan masih muda. Salomo menjawab pertanyaan Allah itu dengan berkata, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara." Pada bagian ini Salomo meminta hikmat dan permintaan kepada Allah. Mengapa Salomo tidak meminta yang lain? Harta, kematian musuh-musuh, atau umur yang panjang? Apa yang menjadi kelebihan dan hikmat ini sehingga Salomo pada bagian ini lebih memilih hikmat daripada kekayaan? Nyawa musuh. Salomo tidak mementingkan dirinya sendiri. Salomo memilih yang terutama daripada yang penting. Yang menjadi renungannya, jikalau Tuhan memberikan satu pertanyaan kepada kita, apa yang ingin kupenuhi dalam kehidupanmu, hambaku, umatku? Apa yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita? Bisa dijawab kita masing-masing. Hikmat adalah yang penting dalam kehidupan orang percaya. Hal itu karena hikmat memampukan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat juga penting dalam mengambil keputusan. Ada beberapa pertanyaan mengenai sermon kita ini. Apa maksud hikmat Allah dan hikmat manusia? Di sini saya akan menjelaskan. Allah adalah sumber segala sesuatu. Soal istilah hikmat manusia bukanlah menunjukkan dua sumber hikmat, melainkan menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat. Yang kedua pertanyaan itu, hikmat itu hanya satu berasal dari Allah. Yang dimaksud dengan hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Sebaliknya, apa yang disebut dengan hikmat manusia adalah yang berasal dari Allah, yang dipakai manusia dengan kekuatan dirinya sendiri dan mencoba melawan Allah. Yang ketiga, mana yang lebih baik, orang beriman atau orang berbuat baik? Ya, saya sampaikan sekali lagi, yang paling utama dan terutama adalah bahwa kita memiliki iman dan kepercayaan bahwa Allah itu ada. Berbeda dengan orang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa akan ada yang menyelamatkan kita. Jika kemudian yang harus memilih di antara orang kedua ini, saya lebih menghendaki orang yang beriman namun tidak berbuat baik. Hal ini disebabkan karena orang beriman sudah mengenal Allah, tentunya akan memiliki kehendak untuk juga berbuat baik, untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh penyelamatnya. Semoga bahan khotbah ini nantinya dapat dipaparkan kepada jemaat yang lain.
Terima kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sudah mendengar bahan-bahan sermon kami ini, kiranya bisa kami implementasikan pada kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Amin.